Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu PAUD Citra Grand. Saya Kartini. Dan saya Kak Putra. Wah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu. Semuanya menyiapkan hati, siapkan Alkitabnya. Terus siapkan apa lagi, Kak? Persembahannya. Oke, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita waktunya untuk berdoa. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Walaupun kami beribadahnya di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan Engkau selalu ada buat kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Sekolah Minggu PAUD Citra Grand akan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa hingga kami akhiri nanti ibadah kami. Amin. Halo adik-adik semua, ingatkan firman Tuhan dalam Alkitab bahwa kita harus saling mengasihi. Jangan ada di antara kita yang saling meninggikan hati. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu KASIH. Yeay! Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Itu sabar, Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyambut dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakaikan Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami, Tuhan Yesus sudah melindungi kami, memberikan kami kesehatan di tengah-tengah situasi bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37. Tapi karena bacaan kita cukup panjang, Kartini hanya akan membaca beberapa ayat untuk kita. Tapi setelah sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu bisa ya membaca keseluruhan ayat Alkitabnya. Oke, dari Daniel 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-37, Kartini akan membacanya beberapa ayat ya adik-adik. Adik-adik bisa mendengarkannya. Aku Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar, menurut nama dewaku dan yang menurut dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuhanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Yang dikatakan tentang membiarkan tumbuh pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan.
dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah bacaan kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita membaca firman Tuhan yang bercerita tentang Raja Nebukadnezar. Dia dihukum Tuhan karena memiliki kesombongan di dalam dirinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita pada hari ini, melalui Raja Nebukadnezar, kita diajarkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki kasih di dalam hidup kita, kita harus belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong dan belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati. Adik-adik sekolah minggu, lihat apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Nah, dia dihukum Tuhan, dihalau dari antara manusia, dan hidupnya sama seperti binatang. Makanannya rumput dan juga tinggal bersama dengan binatang-binatang. Karena apa? Karena dia tinggi hati. Ketika dia melihat kerajaan Babel menjadi besar, dia berkata bahwa itu semua adalah dia yang membangunnya. Dia melupakan bahwa yang memiliki kekuasaan itu hanyalah Allah yang berkuasa di sorga. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika 7 tahun berlalu, Raja Nebukadnezar bertobat dari perbuatannya, dan dia mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai seluruh kekuasaan di bumi, dan dia kembali menjadi seorang raja, dan juga kerajaannya kembali kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan yang memiliki kasih di dalam hidupnya harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang tidak sombong, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan, anak-anak Tuhan yang selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita belajar hari ini dari 2 pribadi, yaitu Daniel dan juga Raja Nebukadnezar. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi penterjemah mimpi untuk Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat luar biasa, kekayaannya banyak, tetapi karena tinggi hati dia dihukum Tuhan. Tapi setelah dia mengakui semuanya, Tuhan kembali mengangkat dia menjadi seorang raja. Baik adik-adik sekolah minggu, tetaplah jadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang tetap mengasihi siapapun, mengasihi papa mama, mengasihi adik-adik, bahkan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah berhenti untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan di dalam hidup dan juga mengasihi sesama kita. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap mengasihi Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Tuhan Yesus, pada hari ini kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati mereka, Tuhan anugerahkan kesehatan bagi mereka senantiasa, supaya mereka tetap sehat dan tetap kuat untuk melakukan aktivitas mereka. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu juga Tuhan pelihara senantiasa, Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita yang berlimpah, dan juga hati yang tetap setia mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk tetap dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Pop Citra Grand. Tuhan memberkati gereja kami, supaya setiap harinya gereja kami menjadi gereja yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pemilik seluruh alam semesta ini. Tuhan akan menolong dan menghalau virus corona ini supaya cepat berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada juga teman-teman kami yang adik-adik sekolah minggu yang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Terima kasih, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang bercerita tentang Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita masih sangat berhubungan erat dengan kasih. Karena orang yang penuh kasih atau memiliki kasih tidak mungkin menjadi orang yang sombong atau tinggi hati. Nah, aktivitas kita hari ini akan kita buat seperti yang sudah Kartini buat ya adik-adik. Seperti punya Kartini, kasih itu apa sih? Yang pertama, kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak tinggi hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, dan kasih itu penuh dengan kesetiaan. Baik adik-adik, selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.